Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana zidna 'ilman. Jamaah salat Isya yang Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu, adik-adik semua. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmatnya kita bisa hadir di majelis ini. Salat Isya kita lakukan secara berjamaah pula. Bisa jadi salat Isya juga menjadi aktivitas yang tidak mudah ya. Sampai Rasulullah SAW bersabda, asqalus salati 'alal munafiqin. Salat yang berat bagi orang munafik, salatul fajri wa salatul isya. Salat subuh dan salat isya. Ya. Jadi salat yang antara maghrib dengan isya itu biasanya jamaah itu jumlahnya juga beda. Ya, padahal waktunya cuma 1 jam bedanya. Apalagi salat subuh. Ya. Kalau pengen ngelihat orang Islam, katanya lihat waktu salat Jumat. Tapi kalau melihat orang beriman, lihatnya salat subuh. Ya. Karena yang pada jarang-jarang sholat tuh kalau Jumat tuh sampai akhirnya pokoknya jangan sampai enggak sholat ya, sampai 3 kali turut-turut gitu kan. Tapi kalau sholat yang lainnya bisa jadi alhamdulillah ya. Karena saya berinteraksi dengan siswa SMP, jadi memang bukan pekerjaan yang mudah menjaga, merawat ya sholat anak-anak kita. Ya. Karena bisa jadi kalau di sekolah mereka terjaga, tapi kalau Sabtu dan Minggu kan libur tuh. Ya, dan ini menjadi PR ya buat kita orang tua. Nah, bersyukur kalau kita senantiasa terus menghadirkan nilai-nilai ibadah di rumah-rumah kita untuk pasangan hidup kita dan tentu saja anak-anak keturunan kita. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, segenap umatnya, dan mudah-mudahan kelak kita bisa berkumpul bersamanya di surga. Rasulullah pernah berbicara kepada para sahabat, maukah aku kasih tahu orang yang paling dekat tempat duduknya bersamaku di surga? Ya, sahabat sangat senang kalau ada kalimat-kalimat seperti itu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqan. Mereka yang akhlaknya paling baik. Mereka yang akhlaknya paling baik. Nah, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berakhlak yang baik ya, sebagai apapun kita. Dan hari ini kita sedikit tadabburi bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah di rumah-rumahnya ya. Kita buka surahnya, surah Al-Ahzab, ayatnya ayat 28 dan 29. Al-Ahzab surat keberapa? 33. Ayatnya 28 dan 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad daral akhirata fa
فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Ya ayuhan nabi, wahai nabi. Ya, ini nasihat Allah kepada Rasulullah. Apa yang dinasihati? Qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istri. Ini bagaimana penanaman akhlak, penanaman nilai, ya, pendidikan dalam keluarga. Pertama dilakukan oleh seorang kepala keluarga kepada pasangan hidupnya, karena ini akan punya pengaruh nanti kepada anggota keluarganya yang lain. Apa kalimatnya? Qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalau kalian menginginkan dunia dan semua perhiasannya, fata'alaina, mari, umatti'kunna, aku kasih bagi kalian, namanya mut'ah. Tapi berikutnya, usarrihkunna sarahan jamila, aku ceraikan dengan cerai yang baik. Ya. Jadi dari ayat ini oke, ya, surah Al-Ahzab, ya, ayat 28 sampai 29. Yang pertama ditanamkan apa? Ya, agar keluarga itu jangan sampai hubbud dunia, tapi yang adalah hubbul akhirah, cinta kepada akhirat. Ya, lawannya itu adalah hubbud dunia. Ayat ini kalau kita baca sebabnya, ketika selesai perang Khandaq, Rasulullah dapat ghanimah, harta rampasan perang itu banyak. Nah, istri-istri Nabi itu tahu bahwa raja-raja yang lain kalau pas dapat harta kayak gitu, biasanya istrinya itu dimanjain, dikasih harta. Nah, dia pengen minta nafkahnya ditambah, kan naik gaji, naik juga dong. Rasulullah SAW kan nggak mau ngasih-ngasih seperti itu, enggak. Tapi ini bicara tentang orientasi tujuan, ya, dalam berkeluarga. Jangan sampai semata-mata itu karena dunia. Karena kalau udah karena dunia, yang namanya Rasulullah SAW itu, ya, Rasul itu bisa ditinggalin kalau orang cintanya dunia. Saya pernah cerita, ya, surat Al-Jumu'ah yang terakhir, tentang apa kisahnya? Surat Al-Jumu'ah yang terakhir, kan, wa idza ra'aw tijaratan faddu ilaiha wa tar. Itu kisahnya tentang apa? Ini mereview nih, kita pernah belajar waktu itu. Tentang apa, ingat kita? Gimana? Ada ingat nggak? Rasulullah lagi khutbah Jumat di atas mimbar, lagi khutbah Jumat, itu kafilah dagang dari Syam datang, Rasulullah lagi khutbah, ditinggalin bubar, tinggal 10 orang sahabat.
Itu kalau udah masalah hubbud dunia, Nabi itu ditinggalin. Ya. Dalam berkeluarga, kalau tujuannya dunia, gak bakal pernah puas. Rumput tetangga itu lebih hijau. Kita bandingin orang, ngomong ke anaknya, kamu tuh gak kayak anaknya po itu ya. Kayaknya dia adem-adem aja, kamu tuh gitu kan, ngebandingin. Itu ke anak. Anak ke orang tua juga gitu. Enakan emak lu ya. Kayaknya perhatian banget emak gua sih. Gitu. Suami ke istri gitu juga. Ngomong sama temannya, lu bini lu openan banget ya. Gue baru datang gini keluar tuh 3 warna, air putih, teh, sama kopi, tinggal kita milih. Bini gua gitu. Istri ke suaminya gitu juga. Kalau masalah dunia biasanya nggak bakal paham. Dan ini adalah penguatan istri Rasulullah. Nah, dalam berkeluarga, maka salah satu nilai ya, jalin keluarga itu dengan ikatan ibadah. Ya, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad darul akhirah fa annallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Kalau niatnya karena Allah, Rasul, dan hari akhir, ada balasan yang besar lebih dari itu. Makanya ketika ada sahabat kemudian Nabi lagi khutbah pada bubar, kata Allah, qul, katakan tuh sama mereka, indallahi khairun minal lahwi wal minan tijarah wallahu khairur raziqin. Itu kan surat Al-Jumu'ah. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Idza ra'aiti tijaratan, ketika mereka melihat tuh bisnis, perniagaan, perjual beli, aulahwan, sesuatu yang membuat dia senang, sendagura, infaqtu ilaiha, mereka memisahkan diri menuju kepada bisnis yang tadi. Wa tarakuka, dan mereka meninggalkan engkau ya Muhammad qa'iman, lagi diri khutbah. Qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Katakan kepada mereka, apa yang ada pada sisi Allah itu lebih baik daripada sendagurau, permainan, dan juga bisnis. Wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Kadang-kadang kalau udah masalah duit, ya itu kita nggak seakan-akan lupa kalau yang memberi rezeki itu Allah. Sehingga apa? Kadang-kadang kita menghalalkan segalanya. Lagi ibadah ditinggalin. Maka kalau kita ngaji bukan karena Allah, karena dunia, karena semata-mata waktu luang, karena nggak enak sama DKM, biasanya nggak lama. Nanti giliran ada kesibukan yang lain, dunia menggalayuti kita, ujung-ujungnya muntaber, mundur tanpa berita. Ya kan? Tinggal yang ngaji tinggal ustadz ya, sama panitianya gitu kan. Kadang-kadang gitu kan, ustadz ngaji malam minggu nggak bisa, kenapa? Banyak kondangan gitu. Begitu minggu pagi pada ke Car Free Day ustadz,
gitu. Agak siangan dikit, banyak arisan gitu. Nah, nggak bakal bisa. Tapi kalau dia orientasinya akhirat, ikhlas, Allah mudahkan. Orang ke masjid juga gitu, kalau orientasinya dunia, nggak lama. Ya. Ada semangatnya buat jadi imam. Kadang-kadang rebutan. Ya giliran nggak dapat jadi imam, mangkreng, gitu kan, putus harapan. Ya, ada. Nah, ayat ini keteladanan kepada Rasulullah. Tahu nggak Pak? Ini kan ayat ke 28, 29. Ayat yang ke-21-nya itu bicara laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi keteladanan pada Rasul cuma bisa dilakukan oleh orang yang punya cintaan sama akhirat. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Orang kalau niatnya bukan karena Allah, niatnya bukan karena akhirat, susah ngikutin Nabi. Berat. Ujung-ujungnya seakan-akan lu urusan gak ada duitnya gitu. Ya. Berat. Tapi kalau orang orientasinya akhirat, dunianya ikut. Ya. Kakek saya tuh ingetin, pohon kalau lu nanam padi nanti ada belutnya, itu bonusnya. Kalau kerjanya akhirat, dunia ikut, itu bonus. Tapi kalau misalnya piara belut, nggak mungkin nunggu padi. Kalau tujuannya dunia, akhirat ketinggalan. Nabi menanamkan kepada istri-istrinya, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna. Pak, ini kalimatnya kalimat yang penuh dengan kelembutan, tapi tegas. Jadi ketegasan tuh nggak harus marah-marah, ketegasan nggak harus suaranya meninggi, tapi ketegasan, bayangin aja, ya udah, kalau kalian pengennya dunia, nanti aku kasih. Setelah itu kita bercerai ya. Bayangin tuh, kalau dengan Nabi, orang yang paling bertakwa, paling soleh, pilihan Allah Al-Mustafa aja kita nggak bisa bersabar, apalagi selain Rasulullah SAW. Maka dari peristiwa ini Aisyah radhiyallahu anha yang pertama kali mengatakan, saya tetap bersama Allah dan Rasulnya. Yang lain ikut-ikutan gitu. Dari sini kita belajar dalam berkeluarga sama. Keluarga Nabi juga ada yang namanya friksi. Ada sesuatu yang ketidaknyamanan. Tapi ketidaknyamanan itu bisa kita minimalisir kalau kita punya tujuannya cinta kepada akhirat. Lebih mudah. Tapi kalau tujuannya dunia, ya udah, selesai. Saya agak berseteru waktu itu dengan seorang ustaz. Ya, gara-gara insentif. Ya, kita satu lembaga ada insentif di kantor sebenarnya sama-sama guru. Ya, tapi guru Quran hafalnya bagus 30 juz, panjang. Nah, kemudian saya pernah menjawab Quran. Ada sesuatu, singkatnya akhirnya ada masalah tentang masalah keuangan. Nggak besar. Kalimat saya gini, jadi gara-gara gini kita nggak bersaudara lagi. Kalimatnya indah, iya. Wow, kaget juga. Oh, segini doang nih gitu. Saya bilang, ya Allah, cuma gara-gara gitu doang. Dan ternyata betul. Kalau di dalam tafsir itu
Ibnu Katsir atau At-Tabari ketika bicara tentang innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, di tafsirnya itu dia katakan ikatan persaudaraan karena iman itu yang akan langgeng sampai akhirat. Tapi kalau ikatan persaudaraan karena darah bisa putus cuma gara-gara harta. Gak sedikit keluarga akhirnya terputus gara-gara bagi warisan. Ya. Tapi kalau orientasi akhirat, insya Allah, ya, keluarga itu akan mudah mendapatkan sakinah. Ya. Karena kita membutuhkan keluarga yang akhirat itu, maka dia as-sakinah. Kenapa sakinah? Karena kata Rasul, firman Allah Subhanahu wa taala, sakinah itu hadir kalau dalam keluarga itu dekat dengan Allah. Kata Allah, la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu 'alaihi. Nah, suratnya surat ke-9 ayat ke-40. Ini sebenarnya bukan bicara tentang keluarga. Surat ini bicara tentang hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah bersama dengan sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, 3 hari bersembunyi di Gua Sur, bersembunyi dari kerjaan kafir Quraisy. Tapi tetap dikejar. Ketika dikejar seperti itu, dikhawatirkan bakal kena. Karena Gua Sur, ya, itu nggak seperti gua yang ada di Indonesia. Ya, kalau nanti haji atau umroh, ya kalau ada kesempatan, Pak, ya, coba sekali-kali naik deh ke Jabal Nur atau Jabal Sur, cuma pengen ngelihat kondisi guanya seperti itu. Nggak kayak kita tuh, ada terowongan, ada stalaktit itu batu yang di atas di bawah, kita masuk keluar kelelawar gitu kan, itu bahasa kita. Tapi kalau di sana gua itu ada tumpukan batu, ini batu tumpuk ada celah, nah itu namanya gua. Di Jabal Nur juga Gua Hiro sama kayak gitu, batu gede, nah ada celahnya gitu. Kalau kita ngebayangin itu, Rasulullah dikejar oleh kafir Quraisy, targetnya liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuk, 3 tuh targetnya. Orang kafir udah sepakat di Darun Nadwah, ya, untuk apa? Kejar tuh Muhammad. Liyusbituka, tangkep, au yaqtuluka, atau bunuh dia, au yukhrijuka, usir dari Mekah. Gitu. Tapi wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah punya rencana, Allah sebaik-baiknya punya rencana. Akhirnya Rasulullah dengan Abu Bakar masuk di celah-celah batu ini, disebutnya gua, ya, Gori Hiro. Nah kemudian orang-orang kafir udah ada di atas sini, nih, gitu. Ya, Rasulullah ada di dalamnya, kelihatan sebenarnya. Ya, secara manusiawi itu udah mengkhawatirkan, kelihatan. Bahkan dalam hadis bicara tentang kondisi ini, andai kata orang kafir melihat kakinya, maka dia akan kelihatan Rasulullah. Saya dulu waktu belum naik ke gunung itu bingung tuh memahami kisah itu, sirah itu. Jadi kalau dia melihat kakinya kelihatan Rasulullah, bayangin maksudnya gimana nih? Masa? Oh ternyata karena celah, ada celah-celahnya kan, tumpukan batu kelihatan. Nah kondisi udah dekat kayak gitu membuat takut. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Nah dengan kalimat itu, fa'anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah tanamkan, turunkan ketenangan pada diri. Kenapa? Ada Allah.
Kalau keluarga kita ditanamkan ini cinta akhirat, dekat dengan Allah, kondisi apapun insya Allah masih ada harapan. La tahzan innallaha ma'ana. Sayang, jangan sedih ya, masih ada Allah. Ya. Suami diingatkan oleh istri, istri diingatkan suami. Masya Allah, itu kunci ketenangan. Tapi kalau orang orientasinya dunia, hidup gak bakal tenang. Punya duit gak tenang, enggak ada duit, apalagi meriksa. Ya. Ada duit bingung dia, ya kan? Besok pengen makan apa? Enggak punya duit, besok apa bisa makan? Gitu kan? Nanya juga. Tapi kalau orang yang orientasi akhirat sebagaimana keluarga Rasulullah, orientasi akhirat, pulang dia dari masjid pada subuh. Tanya istrinya, istriku apa yang bisa dimakan nih? Enggak ada ya Rasulullah. Kan udah disedekahin. Kalau kita aku puasa gitu kan. Kalau kita pulang dari masjid, ya kan? Apa yang bisa makan? Enggak ada. Belum beli. Marah langsung, kalau tinggal beli doang kan, duitnya juga ada gitu kan. Ini Rasulullah nggak ada gitu kan, karena apa yang ada itu disodakohkan. Masya Allah. Kalau kita duitnya masih ada, telur masih ada di kulkas gitu kan, minyak juga lebih banyak, sembako ya habis bazar gitu kan, semua masih ada, makanan belum siap, marah. Jadi kalau orang orientasinya akhirat nggak kayak gitu. Contoh Rasulullah SAW. Maka di ayat ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di ayat ini ingin ditanamkan, yuk jangan semata-mata orientasi dunia, jangan mau ikut-ikutan kayak orang gitu. Gak ada puasnya. Apalagi ini keluarga Rasulullah SAW yang jadi teladan. Pak, ayat ini memang untuk Rasulullah, tapi pelajarannya buat kita. Dalam tafsir Ibnu Katsir, tadi saya mau buka dikit tuh, tafsir Ibnu Katsir tuh ada ya, kan dikunci, jadi agak susah juga. Siapa yang mau baca kalau dikunci gitu kan? Kalau nggak kita takut hilang saat gitu kan? Biasanya ninjalik Ustaz, ninjalik, minjem jadi milik katanya ninjalik. Iya kan? Minjemnya bukan sementara, sementahun. 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Di awal surat Al-Ahzab ya ayyuhan nabi, wahai nabi juga tuh ya. Itu bicara tentang, kata Ibnu Katsir dalam tafsir itu, pembukaannya itu adalah ayat ini memang untuk Rasulullah. Tapi karena beliau adalah qudwah teladan untuk umat Islam, maka umat Islam mengambil pelajaran darinya. Termasuk ayat ini, ayat 28, itu bicara bagaimana Rasulullah memberikan ketegasan dalam kelembutannya terhadap keluarganya, khususnya istrinya. Untuk apa? Jangan ikut-ikutan mereka-mereka yang orientasinya dunia. Tahu perang Uhud, Pak? Setelah perang Badar yang gilang gemilang, Rasulullah dengan 314 pasukannya bisa malah mengalahkan 1000 orang. Itu karena ada apa? Ada kesabaran dalam iman. Jadi 1 orang kekuatannya berbanding 10, kata Allah dalam surat Al-Anfal. Ishruna sabiru yaglibu mi'atain. Jadi ada 20 bisa mengalahkan 200. 1 banding 10. Pernah tahu kan ayatnya? Iya. Kenapa? Karena mereka orang-orang orientasi akhirat, sabar dengan dunia. Tapi di perang Uhud itu kegagalannya itu cinta dunia. Pasukan yang ada di Jabal Rumat itu ya, kalau gunung nggak kayak kita. Kalau di sana kan kalau kita umroh tuh Jabal Uhud ya pendek itu aja ya, kelihatan ya, walaupun agak tinggi juga
Ya, kata Rasulullah, apapun yang terjadi, pasukan panah jangan kemana-mana, stay aja di situ. Pada pukulan pertama kafir itu kocar kacir mereka. Ya, kalau ini begitu. Ya, ini pasukan pemanah, ya orang kafir udah kocar kacir, ninggalin harta rampasan perang tuh banyak banget di situ kan. Yang di sini ngelihat, ih, enak yang di sini mereka pada rebutan, bahasanya gitu kali kan. Tar dulu gua dong, gitu kan. Udah masalah dunia, kalimat Rasulullah tuh gak keingetan lagi. Ikut-ikutan dia turun. Pada kesini kosong di sini. Khalid bin Walid, sebelum beliau masuk Islam, cerdas emang orangnya. Nih mumpung pada sibuk nih, sakit juga ternyata. Kalau kelamaan nih. Iya. Lumayan ternyata. Ya. Khalid bin Walid tuh muter dia. Gantian diserang. Bubar pasukan Rasulullah. Kenapa? Udah nggak terstruktur lagi. Kata Ali bin Abi Thalib, al-haqqu bila nizamin. Kebenaran yang nggak ada aturannya, dia nggak taat dengan aturan, saya libul batil binizamin, dia akan dikalahkan oleh kebatilan yang terstruktur. Jangan semata-mata modal Allahu Akbar tapi nggak taat aturan. Enggak seperti ka'annahum bunyanum marsus, seperti bangunan yang rapi, kokoh. Karena semuanya taat. Ini karena enggak taat. Kenapa enggak taat? Dunia. Ustadz juga kalau udah dapat dunia, semua kita punya peluang. Saya ngasih tahu gini buat diri saya juga dan kita semua. Kalau udah masalah dunia, itu gelar ustadz bisa hilang. Apalagi syaitan itu bisa membalikan logika. Sesuatu yang buruk bisa dalam pandangan seseorang tuh jadi baik. Wa yahsabuna annahum muhtadun innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Kalau orang udah lupa sama Allah, setan yang masuk. Orang kalau orientasi udah dunia, akhirat dilupain. Kita buka suratnya. Ya. Suratnya surat Az-Zukhruf ya. Al-Jasiyah atau sebentar. Adanya sebelah kiri. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Surat Az-Zukhruf 43 ya. Ayatnya ayat yang ke-36 dan 37. Ya. Boleh dibaca terjemah, Dek, biar nggak ngantuk baca terjemahnya, Dek. Silakan, Dek. Surat berapa? 43. Ayatnya ayat yang ke-36 dan 37. Tafadhal. Agak kencengan dikit, suaranya agak kerasan. Udah. Nah, coba yang Pak Haji diulang lagi. Dan berada
siapa berpaling dari dari Allah yang masih Al-Quran, kami biarkan setan menyisakannya dan menjadi teman karibnya. Terus Dan sungguh mereka atau setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat itu. iya, kerjaan setan tuh kita sesat aja, cuman yang tersesat tuh merasa jalannya benar. Kenapa? Wa may ya'shu an dzikrir rahman. Siapa yang jauh dari peringatan Ar-Rahman, zikir. Zikir itu ingat Allah. Zikir itu Quran. Peringatan Allah dalam Al-Quran, nuqayyid lahu syaitan. Maka dia akan dideketin oleh syaitan. Fahuwa lahu qarin. Setan itu jadi qarin, teman setianya. Kalau udah dekat sama syaitan, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil. Setan itu menghalangi manusia dari jalan Allah. Tapi orang yang terhalangi, wa yahsabuna annahum muhtadun, dia menyangka seperti wa yahsabuna annahum, dia menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Enggak sadar dalam kesesatannya. Kadang-kadang logika berpikirnya, ini misalnya pasukan Uhud, kan kita juga sama-sama manusia, kita sama-sama juga, masa ente dapat aneh nggak dapat, gitu kan? Padahal yang dibutuhkan bukan itu, ketaatan. Orang kalau taat, sikoh sama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berikan yang terbaik. Kalau udah jauh, tapi kalau dekat dengan Allah, yang ada adalah sakinah, ada tenang dan hati. Bukan berarti dia nggak punya masalah. Orang yang tenang menghadapi masalah sama orang yang nggak tenang menghadapi masalah beda. Cara pandangnya itu beda. Ya, saya pernah ceritain air kayak gini nih. Ya. Ada orang yang merasa hidupnya itu tenang, qanaah, mengatakan alhamdulillah masih ada setengah airnya. Tapi kalau orang yang nggak bersyukur, ya tinggal setengah. Barangnya sama, isinya sama, cara pandangnya beda, tergantung suasana. Ada yang satu gajinya 2 juta, yang ini gajinya 2 juta. Yang satu sujud syukur dia, alhamdulillah ya Allah. Yang satu protes, cuma sedih. Ya, objeknya sama, cara pandangnya beda. Orang yang orientasinya dunia sama orientasinya akhirat itu beda. Berkeluarga yang tujuannya dunia itu nggak bakal selesai. Dikasih kenikmatan kurang lagi. Saya beberapa bulan lalu, sebelum sebulan sih, sebelum umroh tuh, nanganin friksi dalam keluarga rumah tangga. Ya. Secara ekonomi gak ada masalah, tapi bukan itu masalahnya. Dia ada masalah lain. Ya, ego suami istri yang tinggi, bukan karena masalah harta, enggak. Ya. Waktu saya pengen ngaji, ditelepon, ini nomor siapa nih, nggak ada namanya. Ya, saya lihat gambarnya, lah ini kayaknya keluarga teman saya nih. Nah, pas yang ngaji online, saya bilang, teman-teman ngaji jalan aja ya, tilawah segala macam. Lanjut, saya ada yang telepon nih urgen. Nanti kalau udah selesai saya gabung lagi gitu. Saya angkat, seorang istri, ya, nggak mungkin telepon kalau dia nggak penting. Kayak saya telepon, oh ya Pak, ya Ustaz, iya kenapa? Iya Ustaz, saya nggak boleh masuk ke rumah sama suami saya. Sekarang di mana? Saya di luar. Tapi saya di mobil, saya bawa mobil. Mobilnya lumayan, Fortuner, kan?
middle up, ekonominya bagus gitu. Segala macem lah. 2 jam telepon, malam itu nggak pulang, nginep di hotel di Depok sini. Besoknya saya datangin ke rumahnya, harus saya selesaikan pelan-pelan. Akhirnya ada saya, suami istrinya, dia pulang juga. Saya ingatkan dengan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Dari segi ekonomi nggak ada masalah. Sampai saat itu suaminya bilang, gaji saya 60 juta Ustadz sebulan, yang pegang semua istri saya. Kalau masalah keuangan kita udah nggak ada masalah, insya Allah. Masalahnya apa? Ternyata syaitan itu paling gampang nyari. Surat Al-Baqarah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Terus nanti ada kalimat gini, hatta yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Setan itu memisahkan seseorang dari bininya. Allah. Itu kerjaan siapa? Bahkan beberapa bulan yang lalu ketika pengangkatan P3 kan, ya, PNS-nya ASN tuh, ternyata berbarengan dengan meningkatnya kasus perceraian di Jawa Barat dan di Banten. Yang istrinya tadi biasa-biasanya, ketika dia udah mulai penghasilannya naik, akhirnya minta cerai dari suaminya. Bahkan ada yang kuliahnya dikuliahin suaminya, dibener-bener lah, udah jadi diangkat, nggak lama minta cerai. Kenapa? Karena secara ekonomi udah nggak imbang. Bahkan ada jamaah dulu tahun berapa tuh datang ke rumah saya, Ustaz saya mau konsul. Ya udah, kita depan rumah aja, jangan di dalam, ada istri ya, ntar tahu. Konsul di bawah pohon depan rumah saya, DPR di bawah pohon rindang, ya kan? Ya kan DPR kan tempat orang curhat, kan? Ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Ngobrol, istri saya minta cerai. Kenapa masalahnya? Sekarang kan saya udah nggak kerja lagi. Kerjaan ente apa? Saya jualan gas sama air mineral. Istri baru naik jadi manajer. Gitu. Waduh. Kalau semata-mata dunia ditinggal. Ada uang abang disayang, nggak ada abang ditendang. Ternyata bukan teori. Kenapa? Orientasi dunia. Tapi kalau orang yang orientasinya akhirat, wanita solehah itu kalau orientasinya akhirat, kata Rasulullah, perempuan, kalau kalian sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya, taat sama suami, pilih dari pintu surga mana yang kalian mau. Ketaatan pada suami. Bahkan kata Rasulullah, andai kata dibolehkan manusia untuk sujud terhadap manusia, aku pengen suruh seorang istri sujud kepada suami. Ini keinginan, bukan berarti boleh. Artinya begitu pentingnya kedudukan seorang suami yang akhirnya harus dihargai oleh seorang istri. Pertanyaannya, suami yang kayak gimana dulu? Kenapa ketika Rasulullah mengatakan in kuntunna turidad dunya wa zinataha fata'alaina umati'kunna usarikunna sarahan jamila, kalau pengen dunia aku kasih, kita cerai. Istri Nabi nggak mau. Kenapa? Rasulullah akhlaknya mulia. Bahkan beliau mengatakan untuk dirinya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Itu hadis sahih, kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Jadi kalau orang yang kayak gini, istrinya dibilang, kalau mau aku kasih cerai, jangan bang, gitu kan. Pertanyaan, kalau kalimat itu kita yang ngomong nih sama bini kita, gitu kan. Jadi kalau gonong ini aku kasih semuanya dari dulu dong bang, kayak gini, gitu kan.
2 Jumat yang lalu, nih Jumat kemarin, Jumat sebelumnya curhat seorang jamaah. Sebenarnya udah lama, cuman pas saya habis umroh baru pulang banget. Aduh, saya belum bisa nih, masih banyak aktivitas kegiatan. Akhirnya pas saya Jumat 2 pekan lalu kosong tuh, libur, kantor juga libur. Ya, saya WhatsApp, Pak Haji, insya Allah kosong nih, bisa kita ngobrol jam 8 ya. Nah, boleh, di mana? Di sini aja, warkop, ya, warkop tuh. Ngobrol. Kenapa? Ada masalah apa? Karena WhatsApp itu pengen ngomong 4 mata sama Ustaz. Saya kalau udah 4 mata tuh udah deg-degan. Biasanya itu ada masalah biasanya. Ya. Sampai ada orang gitu kalau ketemu saya gini, ente kalau ada masalah curhat mulu. Tapi kalau bisnis untung menang baik, kayak gitu nanya. Bukan gue pengen, enggak. Kalau ngasih tuh good news dong, jangan bad news mulu gitu kan. Kan enak kalau denger orang, Ustaz, alhamdulillah itu tanah itu baru aneh beli, alhamdulillah. Aneh mau rencana bikin rumah Quran. Kan enak dengernya gitu kan. Bukan kita minta celamitan, enggak. Saya gituin betul. Ente tuh kalau telepon aneh, Ustaz, ada waktu nggak ngopi yuk? Gitu. Sekarang ngopi yuk bahasanya kan. Emang diajak ngopi gitu. Kopinya 25.000, masalahnya itu kadang-kadang berbulan-bulan nggak selesai. Saya tanya tuh, kenapa Pak Haji? Aneh habis nikah lagi Ustaz. Tapi wajahnya lesu. Terus kenapa? Ini dia Ustaz masalah barunya. Singkat cerita, saya tanya kenapa emangnya? Saya nggak ada perlakuan istri yang nggak pas. Dia itu sekarang lagi ngurusin emaknya. Jadi saya kurang keurusan gitu. Saya nanya, ente ngomong nggak masalah itu sama istri? Enggak, itu masalah ente, kenapa nyari ke tempat lain gitu kan? Singkat cerita. Saya bilang gini, ini hari Jumat waktu itu. Pak Haji, saya mau nanya nih, pahit-pahitnya ya. Kalau hari ini ente meninggal, kemudian disemayamkan di rumah istri ente yang nomor 1. Datang istri pertama, ketahuan lah. Pertanyaan aneh, istri pertama ente bakal doain ente kayak gimana? Kaget dia. Iya Ustaz, kayaknya pasti doain yang buruk-buruk Ustaz. Kenapa ya? Karena sebenarnya sebelumnya saya udah pernah cerita tuh tentang masalah poligami. Istri dan langsung bilang, Bang, kita kan punya perusahaan nih, ada beberapa bisnis, kita bagi 2 aja. Ini rumah kita bagi 2. Nah anak-anak ya udahlah, udah pada gede. Kamu jarain aku aja, kenapa? Jangan pakai aku diduain kayak gini gitu. Dia udah cerita, ente udah tahu kayak gitu. Iya Ustaz, tapi gimana ya gitu. Coba bayangkan, kalau orang yang seperti ini bicara kepada istrinya, aku kasih dunia, tapi syaratnya aku ceraiin, kira-kira gimana tuh jawaban istrinya? Siap, itu dia yang gua tungguin, gitu kan? Tapi sosok Rasulullah adalah makhluk pilihan Allah, penuh kemuliaan, kata-katanya itu lembut, santu. Ketika mengatakan in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina ummati'kunna wa usarihkunna sarahan. Kita cerai setelah itu. Jangan. Aku enggak deh. Aku ikut kamu. Masya Allah. Artinya gini, bangun kapasitas diri kita sebagai suami sehingga istri kita itu merasa kita itu emang benar-benar pantas untuk menjadi pemimpin dalam keluarga yang kata-katanya itu bisa selalu ditaati. Nggak mungkin dia mau taat kalau kita nggak layak ditaati. Kan wanita yang soleha itu idza nazartaha sarratka, kalau engkau melihat dia engkau jadi senang bahagia, itu wanita soleh. Yang kedua, idza amartaha ata'atka, kalau engkau perintahkan dia taat.
Sementara kata Rasulullah, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, enggak boleh taat kepada makhluk siapapun ketika bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau suami yang maksiat, enggak harus ditaati. Jangankan suami, orang tua aja kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu berusaha untuk agar engkau berbuat syirik, fala tuti'huma, jangan ikuti. Jangan ikuti itu enggak boleh taat. Sama suami juga kayak gitu. Jadi ayatnya singkat, penuh ketegasan, tapi ada kelembutan di dalamnya. Dan yang terakhir, ya, kalimat indah dalam Quran itu sarahan jamilan. Ini indah, Pak. Kalau mau cerai yang indah. Jamilah tapi indah. Jamil. Jadi cerai itu adalah abghadul halal. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Tapi kalaupun itu pilihannya, maka sarahan jamilah. Cerai dengan yang indah. Coba lihat deh di televisi. Banyak public figure yang cerai, apa yang terjadi? Buka aib. Bukan cuma aib suami istri, aib mertuanya kena juga. Iparnya kena juga. Ngeblok handphone. Iya, gue udah gak di follow lagi, gitu kan? Iya, gak pernah japri lagi. Nomornya langsung diblok, dihapus. Nggak ada silaturahmi. Tapi Islam ngajarin nggak kayak gitu. Walaupun ada juga artis itu ketika cerai pisah, ditanya kenapa? Mohon maaf, ini bukan konsumsi publik. Ini biar kami saling menjaga diri, biar kami tetap saling menjaga. Kenapa? Karena kami punya anak-anak yang jangan sampai aib orang tuanya itu bisa terbuka kemana-mana. Dahsyat. Bahkan masih tetap silaturahmi, dahsyat. Ini sarohan jamilah. Kalau cerainya aja jamilah, gimana kalau masih berkeluarga? Maka harusnya keindahan itu dalam setiap momen. Ketika berkeluarga, keluarga yang indah. Ketika bercerai, cerainya juga yang indah. Ini ajaran agama kita. Boleh jadi mantan, tapi nggak pernah putus silaturahmi. Artinya apa? Kalau udah putus, ya udah saling memaafkan. Ini kan enggak, kadang-kadang sampai 7 turunan. Karena apa? Karena zalim. Aib orang dibuka, aib ini dibuka, ya Allah. Ya. Dan begitu, keluarga juga ikut-ikutan gitu kan. Ya, jadi ngeblok, naudzubillah. Ini masalah akhlak dalam keluarga. Apalagi kalau misalnya dia masih berkeluarga. Jangan sampai aib diumbar kemana-mana, naudzubillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyarrus syarri asyarrus syarri. Syar itu keburukan. Yang paling buruk dari keburukan gitu. Ini bahasanya, ini dalam buku kitab Minhajul Abidin, ini hadis Nabi dikutip gitu. Babnya bab nikah. Asyarrus syarri, keburukan yang paling buruk ya. Kalau syar itu buruk, asyar paling buruk. Jamil itu indah, ajmal paling indah. Kabir itu besar, akbar paling besar. Sogir kecil, asgor paling kecil gitu. Ya, ba'id jauh, ab'ad paling jauh. Ya, qarib dekat, akrab itu paling dekat. Makanya teman karib itu dekat. Tapi kalau teman akrab itu paling dekat. Cuman bahasa kita bukan akrab gitu kan, karib. Qarib padahal qarib
deket. Akrob paling dekat. Nih, syar buruk. Asyar yang paling buruk dari keburukan apa itu? Seorang suami yang mengumbar aib istrinya, tapi dia masih melakukan hubungan biologis padanya. Ini akhlak dalam keluarga. Jangan sampai kekurangan pasangan kita umbar di mana-mana. Kadang-kadang sama keluarga kandung kita, iya nih bini gue gila. Kadang-kadang dari hal yang sepele. Ini saya belajar sendiri gini ya. Kalau saya ngomong ini kira-kira istri saya ridho apa enggak? Misalnya gini ya, lagi ngobrol pas di masjid gitu kan, kuliah subuh kan misalnya, ada sarapan bareng, ini umpamanya. Terus sarapan banyak banget, di rumah gue nggak pernah dibikinin sarapan sama bini gue. Itu kan sebuah kalimat biasa bagi kita. Coba kalimat itu kalau didengar sama istri kita senang apa enggak? Kalau enggak berarti aib buat istri kita. Dia nggak masak, dia nggak nyiapin, hati-hati. Quran tuh Masya Allah. Maka kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Diam. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam. Itu asyarus syar. Keburukan yang paling buruk menceritakan aib seorang istri, tapi dia masih mendapatkan layanan dari bininya. Na'udzubillah. Kan kayaknya sepele ya, sepele. Ya. Kemana bini lo nggak datang? Masih tidur. Ya dia kalau tidur gitu tuh. Nah, dia kalau tidur gitu tuh, gitu kan? Gimana? Ya keblok gitu deh. Udah mulai tuh. Bagi kita biasa. Coba tanya, Ma, tadi kamu ditanya, aku bilang gini, bini gue gitu deh. Kalau tidur keblok, kira-kira bini kita nerima apa enggak? Kalau enggak nerima, berarti masalah ada di kita. Ini belajar berkeluarga termasuk dari lisan. Indah yang gemuk kita mengajar. Yang kasus tadi itu, ternyata yang punya mobil Fortuner segala macam. Ternyata kalau udah berantem suami istri, wah kata-katanya itu nggak terkontrol. Saya datang ke rumahnya itu, saya ingetin gini. Dalam Quran, kalau kita punya masalah keluarga, selesaikan dalam rumah pertama. Karena kalimatnya itu faizuhunna, kasih nasihat. Kemudian yang kedua, wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang, pisah tempat tidur dalam rumah. Jangan dibiarkan istri keluar karena statusnya masih istri kita, tetap di dalam. Saya tanya, bisa nggak istri ente pulang sekarang? Iya Ustaz. Saya pesan sabda Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, ente diam. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, mendingan diam aja. Siap Ustaz, insyaallah. Pulang tuh, bener diam. Nggak saling sapa, nggak saling, udah bener-bener diam gitu. Karena itu ya pilihan, ya udah. Ya, dua-duanya nggak salam juga, enggak, dua-duanya salaman enggak gitu kan. Ya udah, butuh waktu. Tadi ketemu tadi sama istrinya. Gimana? Alhamdulillah Ustaz. Setelah malam itu besoknya berantem lagi gitu. Tapi setelah itu selesai. Karena apa? Sekarang udah semobil lagi. Udah sering jalan bareng. Dan saya bilang tadi, nanti saya mau ke rumahnya. Tapi jangan satu orang, dua-duanya saya datang, saya pengen menyelesaikan ini. Saya ingin menanamkan ini. Ya, Nabi pun pernah memberikan ketegasan kepada istrinya. Tapi seorang Nabi yang punya akhlak yang mulia, sehingga ketika suami istrinya dikasih nasihat, iya, gitu. Ya, jangan sampai ketika suami nasihat, kamu aja kayak gitu, wah udah tuh kan, berat. Dan ini sangat pengaruh nanti ke anak-anak kita. Ya, sampai saya ingetin,
Jangan sampai aib itu terumbar bukan cuma keluar, termasuk aib istri, aib suami ke anak. Jangan sampai ada ketidakpercayaan anak kepada orang tua. Ada kebencian anak terhadap orang tua karena kita buka aibnya di hadapan istri atau suami. Ternyata bapak gue kayak gini gitu. Ternyata emak gue kayak gini, gara-gara apa? Masalah keluarga dibuka di depan anak sendiri, apalagi depan orang lain. Man satara mu'minan, siapa yang menutup aib seorang mukmin, satarallahu lahu fid dunya wal akhirah, Allah tutup aibnya dunia akhirat. Orang biasanya kalau bicara hadis ini seakan-akan dengan tetangga, dengan lingkungan. Awali dari rumah. Jangan-jangan kita sering buka aib anak kita, aib orang tua kita, aib pasangan hidup kita kepada orang yang gak berhak, gak bisa menyelesaikan masalah. Hadanallahu ajma'in. Mudah-mudahan Allah terus memberikan hidayah kepada kita semua. Peristiwa-peristiwa yang Allah hadirkan di dalam Al-Quran, dalam kisah-kisah salafus saleh, itu adalah ibratun liulil albab. Laqad kana qasasihim, sungguh pada kisah-kisah mereka ibratun, ada pelajaran liulil albab, bagi orang yang berpikir. Dan kita jadikan pelajaran terbaik untuk kita terapkan pada diri dan keluarga kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.